Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kesempatan yang begitu indah kembali kami dapatkan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu lewat kelas apologetika ini. Kami butuh hikmat-Mu agar kami bisa menangkap semua hal yang kami pelajari ini hari ini dengan baik. Dan lebih dari itu, yang paling penting dari itu adalah kami ingin berkomitmen untuk menghidupi setiap kebenaran firman yang kami pelajari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap belajar. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan menggali satu topik penting yang mungkin memang tidak bertalian langsung dengan konteks Indonesia, tetapi ini salah satu tugas dari para apologet ya, para apologet, di mana tidak jarang diangkat ke permukaan persoalan yang satu ini, yang mau kita bahas ini, yaitu mengenai eksistensi Allah, eksistensi Allah. Yang mempersoalkan eksistensi Allah itu bukan hanya mereka yang tidak percaya Allah itu ada atau kaum ateis, tetapi juga adalah orang-orang yang mungkin beragama tetapi tidak memiliki iman yang kuat, sehingga ada case-case tertentu yang dia alami yang membuat pada akhirnya dia meragukan eksistensi Allah, meragukan keberadaan Allah, sehingga sekalipun tidak berkenaan secara langsung ya pergumulan ini, masalah ini dengan kehidupan kita, tetapi ya mungkin ada korelasinya, ya ada korelasinya di mana nantinya di kemudian hari ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah masalah yang begitu besar, sejumlah masalah yang begitu besar itu, sebesar apapun itu, tidak membuat kita jadi mempersoalkan Tuhan atau menolak eksistensinya atau tidak mempercayainya. Oke, saya tampilkan dulu ya slide saya. Apakah slide saya bisa terlihat dengan baik? Bisa Bapak Ibu? Oke Pak, oke. Bisa Pak. Bisa. Cuman agak kecil Pak. Mungkin bisa di zoom Pak. Ya kecil. Oh, agak kecil ya? Iya. Bisa terlihat? Ya, oke Pak. Oke ya. Oke. Oke. Nah, kita akan membahas sekali lagi topik mengenai eksistensi Allah. Apakah Allah itu ada atau tidaknya? Ya, tadi saya sudah menyinggung terkait dengan kebutuhan kita dalam membahas topik ini, bukan hanya supaya kita bisa menjawab kaum ateis yang menolak keberadaan Tuhan, meragukan eksistensi Allah dengan sejumlah dalil yang mereka miliki, tetapi juga untuk memperkuat kita kaum teistik ya, yang percaya kepada Allah, sehingga apapun yang dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak membuat kita menjadi goyah ya. Kiranya harapannya ini, kiranya pembahasan kita atau diskusi kita mengenai topik ini membuat iman kita juga bisa semakin bertumbuh ya, pengetahuan kita, wawasan kita semakin bertambah. Nah, keberadaan Allah dipertanyakan ketika dunia ini dipenuhi dengan penderitaan dan kejahatan. Sekali lagi ya, keberadaan Allah dipertanyakan ketika dunia ini dipenuhi dengan penderitaan dan kejahatan. Masalah yang masih sangat hangat diperbincangkan adalah masalah virus ya, masalah pandemi yang bersifat global, di mana masalah virus corona ini memiliki akibat atau dampak yang begitu luar biasa, yang begitu destruktif di dalam banyak aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa memungkiri orang
jadi mempersoalkan ya eksistensi Allah, di mana Allah di saat kita sedang sangat membutuhkan Dia. Bukankah bagi kita yang percaya Allah, ya, maaf, bukankah bisa orang-orang ateis mempersoalkan kepada kita, inilah saatnya di mana orang-orang yang percaya kepada Allah menunjukkan keyakinannya kepada Allah, menunjukkan keyakinannya bahwa Allah itu ada, dengan Allahnya itu membuktikan keberadaannya lewat meniadakan bencana ini, meniadakan virus corona ini. Apakah harus seperti itu? Ya, yang menjadi pertanyaannya, apakah harus dengan cara seperti itu agar orang yang tidak percaya itu menjadi percaya? Atau apakah kita sebagai orang percaya bisa menjadi ragu pada akhirnya, atau menjadi kehilangan iman pada akhirnya hanya karena persoalan yang ada seperti virus corona ini. Nah, itu tidak bisa ditafikan dan kita akan bahas ya persoalan-persoalan yang ada ini. Nah, beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, dan ini merupakan pertanyaan yang bersifat dasariah atau fundamental. Kalau memang Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak mencegah kejahatan? Kalau Allah memang Maha Kasih, mengapa Ia membiarkan kita menderita? Yang ketiga, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih tidak menciptakan dunia tanpa kejahatan dan penderitaan? Yang keempat, mengapa seseorang bisa kecewa bahkan meninggalkan imannya? Karena Allah diam atas masalah hidupnya. Jadi inilah poin-poin yang kita bahas. 1-3, poin 1-3, pertanyaan 1-3 adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak jarang dilontarkan oleh kaum ateis untuk menolak keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan? Kalau memang Dia ada, kenapa ada masalah? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kejahatan? Kalau memang Dia ada, seharusnya nggak ada kejahatan dong, nggak ada penderitaan dong, nggak ada masalah dong, nggak ada persoalan dong. Tetapi dengan adanya penderitaan, itu bukti bahwa Tuhan tidak ada. Nah, itulah asumsi yang terbangun dalam pikiran mereka. Nah, bagaimana kita para apologet, ya, dalam kelas apologet kita belajar hal ini. Bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan seperti ini. Nah, saya mulai dengan kita membahas mengenai eksistensi Allah. Ya, apakah Allah itu ada? Benarkah Allah itu ada? Menguak tentang Allah, ya, pengetahuan tentang Allah. Beberapa alasan dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Henry Citizen untuk meyakini adanya Allah. Dia mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, kepercayaan akan adanya Allah itu naluriah. Yang kedua, adanya Allah diasumsikan oleh Alkitab. Nah, kalau kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, sebenarnya Bapak Ibu, Alkitab tidak sedang berusaha untuk membuktikan eksistensi Allah. Allah itu ada atau tidaknya. Tetapi Alkitab melangkah jauh ke depan dengan mengisahkan, menceritakan, menyaksikan bagaimana Allah yang ada itu berkarya, bekerja. Jadi bukan hanya sekedar melalui kesaksian Alkitab kita tahu Allah itu ada atau tidaknya, tetapi bagaimana Allah yang ada itu menyatakan karyanya, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, sehingga bukan menjadi persoalan Allah itu ada atau tidaknya. Bukan itu persoalannya, tetapi bagaimana Allah yang ada itu menyatakan kuasa dan kasihnya bagi setiap umat manusia. Manusia jelas sebelum kejatuhan, ya, manusia sebelum kejatuhan sama sekali tidak memiliki persoalan, ya, terkait dengan Allah itu ada atau tidaknya, ya, karena memang manusia memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang benar dengan Allah,
Tapi kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak segala sesuatu, ya, merusak kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita juga berimbas atau berdampak kepada alam, ya, di mana ada tsunami, ada bencana alam seperti virus corona ini tidak bisa dipungkiri, itu semua bagian dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Nanti saya akan singgung bahwa Allah bukanlah penyebab dari dosa dan kita tidak boleh menuding, ya, kita nggak boleh menuding Allah sebagai penyebab dari bencana atau penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Nah, yang ketiga, kepercayaan akan adanya Allah didukung oleh berbagai alasan, argumentasi ontologis, ya, argumentasi sebab akibat atau yang disebut dengan kosmologis, lalu argumentasi tujuan yang disebut dengan teleologis, lalu argumen moral atau akhlak. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Pemberitahuan ini membuat setiap orang tidak percaya tidak dapat berdalih, ya. Pemberitahuan ini membuat setiap orang yang tidak percaya tidak dapat berdalih. Bahkan orang yang paling bejat akhlaknya sekalipun mengerti bahwa mereka yang hidup dalam dosa patut dihukum mati. Roma 1 ayat 32. Dan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati semua orang. Roma 2 ayat 15, ya, hati nurani. Bapak Ibu mungkin boleh melihat saya dengan penuh konsentrasi sejenak. Roma 1, Roma 2. Melalui Roma 1, ya, Paulus mengkisahkan bagaimana kita dapat mengetahui Allah itu ada melalui wahyu umum, ya, alam semesta itu merupakan wahyu umum. Tetap Allah yang menjadi sumber, ya, atas adanya wahyu umum. Jadi melihat wahyu umum kita nggak menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Ya, kita melihat alam semesta itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu complicated, begitu kompleks, begitu indah, menakjubkan, mempesona. Bagaimana mungkin, ya kan, tidak ada satu pribadi yang tidak terbatas yang menjadikan atau mengadakan semuanya itu. Pasti ada pribadi yang tidak terbatas yang memungkinkan semuanya ini menjadi ada. Tidak mungkin manusia yang mengadakannya, karena manusia itu terbatas. Harus sesuatu yang melebihi dari manusia yang memungkinkan alam semesta ini menjadi ada. Jadi itu Roma 1, ya. Dari ciptaannya kita dapat mengetahui keberadaannya, dari ciptaannya, dari alam ciptaannya. Yang kedua, dari Roma pasal yang kedua, dari hati nurani. Berdasarkan hati nurani kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa semua orang dimanapun sebenarnya bersaksi, ya, melalui hati nuraninya bahwa dia membutuhkan Tuhan, ya. Dia memerlukan Tuhan. They need God. Nah, ini adalah kepercayaan universal. Paulus menuliskan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 19 sampai 20. Jadi Roma 1, Paulus menceritakan eksistensi Allah melalui alam semesta. Roma 2 melalui hati nurani, Roma 2 ayat 15. Nah, selanjutnya, adanya Allah diasumsikan oleh Alkitab. Alkitab menganggap bahwa semua orang percaya akan adanya Allah. Semua orang percaya. Berdasarkan anggapan ini, Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan bahwa dia ada. Sepanjang Alkitab adanya Allah sudah dianggap pasti, ya, dianggap pasti. Jadi Alkitab itu tidak pernah bergumul untuk membuktikan Allah itu ada. Ya, karena tidak ada persoalan mengenai keberadaan Allah. Nah, Alkitab diawali dengan sebuah pernyataan akbar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum ada bumi ada Allah. Sebelum ada bumi itu ada Allah.
dan Allah yang ada itu menciptakan bumi. Nah, Allah yang ada yang menciptakan bumi itu kekal dan maha kuasa. Nah, itulah yang bisa kita petik. Ya, itulah yang bisa kita simpulkan dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, bahwa sebelum bumi ini ada, sudah ada Allah. Itu menyiratkan bahwa Allah itu kekal adanya. Yang kedua, Allah yang ada itu yang menciptakan bumi. Yang ketiga, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang ada yang menciptakan bumi itu kekal adanya dan maha kuasa. Ya, harus pribadi yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Dan dia itu melampaui ruang dan waktu. Allah yang maha kuasa itu melampaui ruang dan waktu, ya, beyond time and space. Ya, sekalipun Allah itu roh, mungkin timbul pertanyaannya, ya, bagaimana mungkin Allah yang adalah roh itu bisa menciptakan sesuatu yang bersifat materi, ya, bagaimana mungkin Allah yang adalah roh itu bisa mengintervensi ruang, ya, memasuki ruang. Jawabannya sederhana. Kenapa dia yang roh bisa menciptakan sesuatu yang bersifat materi, ya, imaterial, menciptakan sesuatu yang bersifat materi? Karena Allah itu maha kuasa, sehingga tidak ada keberatan, ya, tidak ada kesulitan bagi dia yang maha kuasa untuk bisa menciptakan ruang dan waktu, ya, dan menciptakan sesuatu yang bersifat materi. Bahkan dia menjadi seperti kita. Ini daging ini materi, ya, bisa menjelma menjadi manusia. Itu bukti dari kemahakuasaan Tuhan. Nah, ayat-ayat seperti Mazmur 94 ayat 9 dan seterusnya, dan Yesaya 40 ayat 12 sampai 31 bukanlah bukti-bukti akan adanya Tuhan, melainkan lebih merupakan laporan analitis tentang segala sesuatu yang ikut tersirat dalam pemahaman tentang Allah, dan merupakan nasihat untuk mengakui Dia sebagai yang ilahi. Kesadaran manusia mengatakan bahwa Allah itu ada, dan pikiran para penulis Alkitab penuh dan bersemangat dengan pemikiran dan pengetahuan akan Dia. Mereka menulis dengan kepastian mengenai adanya Allah kepada sidang pembaca yang juga yakin akan adanya Allah itu. Jadi adanya Allah diasumsikan oleh Alkitab. Ya, saya pakai kata asumsi karena terlalu jelas, ya, terlalu jelas kebenaran mengenai keberadaan Allah berdasarkan Alkitab, dan Alkitab sama sekali tidak dalam pergumulan untuk membuktikan Allah itu ada atau tidaknya, karena Alkitab tidak memiliki persoalan itu. Tetapi bagaimana Allah yang ada itu sekali lagi menyatakan karyanya dengan menciptakan manusia dan alam semesta, dan Allah yang ada itu berkarya kepada umat manusia setelah manusia jatuh dalam dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, apakah Alkitab meragukan Allah? Alkitab dimulai dengan kalimat yang menjadi dasar keyakinan kita tentang pendapat Alkitab, ya, mengenai Allah. Kejadian 1 ayat 1 tadi, ya. Oke, saya lanjutkan. Mazmur 14 ayat 1, ya, berbunyi, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya, tidak ada Allah. Jadi orang yang menganggap Allah itu tidak ada disimpulkan sebagai orang bebal oleh Alkitab. Ya, disimpulkan sebagai orang bebal. Karena begini, ya, maaf kalau saya menggunakan kalimat ini, ya, tidak ada kebodohan yang jauh lebih besar selain menyangkali eksistensi Allah. Tidak ada kebodohan yang lebih besar selain menyangkali eksistensi Allah. Karena manusia sama sekali tidak punya sedikit pun keraguan akan adanya Allah. Tidak ada masalah apapun dalam hidup ini yang membuat kita menjadi tidak percaya Allah. Tetapi mungkin kita berkata, ada, apa itu? Kejahatan dan penderitaan.
nanti saya akan ulas hal itu. Tetapi dalam hal itu pun kita tidak berhak, satu, yang kedua tidak tepat ya menurut saya untuk menjadikan case itu sebagai alasan untuk menolak keberadaan Tuhan. Nah, selanjutnya kepercayaan akan adanya Allah didukung oleh berbagai alasan. Menurut Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, kita tahu ya, everything ya for the glory of God. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya, termasuk alam semesta, apalagi kita. Kita ini adalah ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Rasul Paulus menyuguhkan apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dan dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Dalam pasal berikutnya, ia mengakui bahwa suara hati dimiliki oleh semua bangsa. Maka tidak mengherankan bahwa sepanjang sejarah gereja, kaum filosofis, ya kaum filsuf, berusaha untuk membuktikan eksistensi Allah secara rasional berdasarkan argumen-argumen lahiria. Karena ia bukan tidak menyatakan dirinya ya dengan berbagai kebajikan. Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Nah, haruslah kita menegaskan bahwa Allah yang diperuntukkan bagi bukti sekali-sekali bukanlah Allah, sebab pihak yang membuktikan lebih utama daripada apa yang atau siapa yang akan dibuktikan. Kalau manusia ingin membuktikan Allah, maka manusia sudah mengambil tempat di atas Allah dan kealahan Allah sudah tidak diakui lagi. Kalau Allah sungguh-sungguh Allah, ia tak mungkin dibuktikan oleh siapapun juga. Kalimat pemazmur tadi ya, pasal yang ke-14 sudah tepat itu. Orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada disebut sebagai orang bebal, ya, karena tidak ada masalah yang lebih serius. Tidak ada masalah yang lebih serius dan lebih utama selain orang yang menolak keberadaan Allah. Ya, saya tidak sedang dalam posisi mempersoalkan, tetapi kan meskipun mereka tidak percaya Allah itu ada, tapi mereka juga bermoral kok. Mereka baik. Nah, itu bukan dalam posisi diskusi kita ini. Tetapi kita sudah tidak bisa lagi ya ngomong apapun tentang kebenaran kalau sampai Allah itu dianggap tidak ada. Ya, untuk apa lagi kita mempercakapkan kebenaran tentang segala sesuatu yang kita yakini kalau Allah itu saja sudah ditolak keberadaannya. Tidak ada lagi ruang untuk kita bisa masuk gitu loh. Ya, sehingga tidak heran kalau disimpulkan bahwa orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada sebagai orang bebal. Oke, argumen umum ya, argumen umum atau ontologis. Kita masuk kepada argumen umum. Di antara segala bangsa dan suku bangsa terdapat gagasan Allah tentang suatu wujud yang maha kuasa, yang kepadanya manusia bertanggung jawab. Pengertian itu menyatakan diri dalam pelbagai bentuk ibadah dan upacara seremonial. Paham yang global ini harus berakar dalam tabiat manusia sendiri. Jadi, adanya ibadah keagamaan menunjuk kepada Allah yang sudah menciptakan manusia dengan kerinduan religius tersebut. Kalau dibandingkan dengan kesaksian Alkitab, bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kerinduan religius di atas dapat dilihat sebagai benih keagamaan berhubungan dengan kejadian manusia. Jadi argumen umum itu berarti tolak dari kenyataan bahwa manusia adalah a religious being, ya, a religious being, makhluk yang beragama, and a higher being, wujud yang lebih tinggi. Nah, ini salah satu argumen yang bisa kita pakai untuk membuktikan keberadaan Allah yang disebut dengan argumentasi ontologis atau argumentasi umum. Sekali lagi, argumentasi ini ya, argumentasi ontologis itu berarti ditolak dari kenyataan bahwa manusia adalah a religious being. Jadi mengapa kita itu begitu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Religius salah satunya, spiritual sifatnya. Ya, salah satunya adalah bersifat spiritual, rohani. Hanya pribadi yang rohani yang spiritual yang bisa
membuat atau menjadikan kita ada. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, sehingga kita harus mengasumsikan bahwa memang Allah yang adalah roh itulah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang rohani. Oke, yang kedua, ini menjadi salah satu argumentasi favorit saya, Bapak Ibu. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab, ya. Mengapa dia ada, apa isi alam semesta. Tapi mungkin saya perlu tambahkan sedikit ya. Segala sesuatu yang memiliki awal membutuhkan penyebab. Segala sesuatu yang memiliki awal membutuhkan penyebab. Tidak jarang kaum ateis salah memahami atau menyimpulkan argumentasi sebab akibat atau kosmologis ini. Mereka menganggap bahwa kalau memang segala sesuatu itu ada karena ada yang menyebabkannya menjadi ada, berarti Tuhan ada penyebabnya dong. Dan siapa yang menyebabkan Tuhan? Pemahaman mereka yang keliru, kesimpulan mereka yang salah terhadap poin ini, membuat atau mengarahkan mereka kepada pertanyaan yang salah juga, pertanyaan yang keliru juga. Maksud dari argumen ini adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki awal, membutuhkan penyebab. Tuhan tidak, enggak membutuhkan penyebab. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki awal, sehingga dia tidak membutuhkan penyebab. Dialah pribadi yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Dia kekal, ya, dia kekal adanya sehingga tidak membutuhkan penyebab. Dan dia bukan hanya kekal, tapi juga dia maha kuasa, ya. Tidak berhenti dengan dia hanya kekal, tetapi dia juga maha kuasa, harus maha kuasa, karena bagaimana mungkin pribadi yang tidak maha kuasa bisa menciptakan segala sesuatu yang begitu luar biasa ini ada, ya. Segala sesuatu yang begitu luar biasa ini menjadi ada, ya karena ada pribadi yang maha kuasa, pribadi yang kekal dan maha kuasa. Nah, dengan bertanya kembali dalam rangkaian sebab akibat tersebut, akhirnya manusia akan sampai pada sesuatu yang menjadi pangkal tidak mungkin ada. Alasan ini tersirat dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Begini Bapak Ibu. Suara saya kedengaran dengan jelas Bapak Ibu? Kedengaran, jelas. Jelas, Pak. Pastor. Terus, Pak. Mas. Oke. Begini, saya mungkin tambahkan dengan menggunakan penjelasan yang lebih sederhana. Tidak ada sesuatu bisa ada, tidak ada sesuatu bisa ada dengan sendirinya. Ya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa ada dengan sendirinya. Dan tidak ada apapun di dunia ini bisa ada tanpa ada sebabnya. Semuanya punya awal, bahkan alam semesta ini. Dan ini merupakan penemuan yang mutakhir ya di abad-abad ini, bagaimana kaum saintik menyimpulkan ya bahwa astronot ya menyimpulkan bahwa orang-orang astronomi yang bergerak di bidang astronomi, terus para saintik, mereka menyimpulkan bahwa ternyata alam semesta ini memiliki sebab. Runtuh seketika ya, runtuh seketika. Premis atau asumsi dari orang-orang ateis yang menganggap bahwa alam ini kekal adanya. Alam ini tidak kekal. Alam ini punya penyebab. Karena dia punya alam ini punya awal. Karena dia punya awal, dia membutuhkan penyebab. Dan tidak bisa tidak, penyebabnya harus yang maha kuasa. Dan kita harus mengasumsikan itu adalah Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai bahwa Tuhanlah yang menyebabkan alam semesta ini, maka kita tidak punya ruang. Kita tidak punya jawaban atau alasan lain. Kita tidak akan pernah menemukan ada alasan lain untuk menjawab mengapa alam semesta ini bisa ada selain dengan meyakini bahwa memang Tuhan itu ada. Ya, there is no something out from nothing. Tidak ada sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada.
Ya, tiba-tiba ada sesuatu di udara, itu sesuatu yang konyol. Jadi kalau atas nama logika kita menolak Tuhan, nggak masuk akal Tuhan itu dianggap tidak masuk akal. Justru atas nama logika lah kita percaya Tuhan itu ada. Karena tidak logis ya, tidak logis rasanya untuk kita percaya alam semesta ini ada tanpa Tuhan. Ya, tidak logis. Oke? Nah, nanti kita akan masuk kepada argumentasi-argumentasi yang lainnya yang membuat keyakinan kita semakin kuat ya, semakin kuat akan eksistensi Allah. Argumentasi kita itu jauh lebih kuat daripada argumentasi apapun dari kaum ateis. Mungkin saya di awal ini langsung memberikan sebuah kesimpulan ya, tapi saya akan bertanggungjawabkan kesimpulan saya bahwa tidak ada satu argumentasi, tidak ada satupun argumentasi yang terlalu kuat yang bisa meniadakan Allah, menyangkali keberadaan Allah. Tidak ada. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kalimat saya ini, kalimat kesimpulan ini. Nah, dari argumen kosmologikal kita tahu bahwa Tuhan itu pertama ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya, tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh ruang dan materi, ya. Melampaui space and time, melampaui ruang dan waktu. Karena ia menciptakan waktu, ruang dan materi, maka ia pasti berada di luar waktu. Ruang dan materi, berada di luar waktu, ruang, dan materi. Dengan kata lain, ia tidak terbatas oleh karena ia maha besar. Ya, oleh karena ia maha besar. Jadi termasuk teori Big Bang itu teori yang justru diciptakan lebih tidak masuk akal, ya. Itu teori yang sama sekali tidak masuk akal dalam menjelaskan eksistensi alam semesta. Hanya Tuhan lah ya, hanya Tuhanlah argumentasi yang paling logis ya, yang paling tepat ya untuk menjawab mengapa alam semesta ini ada. Ya, ada satu pribadi yang kekal, pribadi yang di luar waktu, di luar materi, di luar ruang, dan dia tak terbatas, dia maha kuasa yang menciptakan segala sesuatunya menjadi ada. Teori Big Bang tidak akan pernah bisa menjawab mengapa alam semesta ini ada, apalagi manusia itu ada. Karena begitu kompleks, ya. Karena mereka meyakini ya teori Big Bang itu ya ada sebuah bulatan yang besar dengan volume yang padat, lalu meledak, lalu menciptakan alam semesta yang begitu indah. Ini nonsen, ini teori nonsen. Karena tidak mungkin ledakan itu bisa menciptakan keindahan. Bagi mereka Big Bang itulah ya awal dari segala sesuatu mengapa alam semesta ini bisa ada. Ada bintang, ada planet-planet, dan ada keteraturan di dalam alam semesta ini. Justru mempercayai hal itu tidak masuk akal sama sekali. Kadang-kadang saya bingung, kok bisa ya orang pintar justru jadi bodoh? Ya, menciptakan teori bodoh untuk menjawab sesuatu yang sebenarnya sederhana sekali jawabannya, cukup percaya Tuhan. Cukup percaya Tuhan untuk bisa menjawab mengapa alam semesta ini ada. Tapi mereka lari ya, lari daripada Tuhan dan menganggap mempercayai Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi ketika mereka menganggap bahwa Tuhan itu nggak masuk akal, justru mereka masuk ke dalam bahaya atau masalah yang jauh lebih besar yang tidak mereka bisa selesaikan. Apa itu? Mengapa alam semesta ini ada? Teori Big Bang dihadirkan untuk menjawab. Tidak bisa. Ya, dengan percaya Tuhan baru kita bisa menjawab alam semesta ini ada. Nah, yang kedua, memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa karena ia menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan, ya. Sekali lagi, there is nothing out from nothing. There is nothing out from nothing. Tidak ada sesuatu yang ada dari ketiadaan. Tidak ada sesuatu yang ada dari ketiadaan. Itu kalimat filosofis sekali ya. Tiba-tiba muncul, tidak mungkin. Ya, eksistensi sesuatu bisa ada ya dia ada dengan sendirinya, itu nggak mungkin, itu konyol
nggak masuk akal. Ya, pasti ada yang menciptakannya. Lalu yang ketiga, bersifat pribadi, karena ia memilih untuk mengubah ketiadaan menjadi alam semesta yang memiliki waktu, ruang, materi. Kekuatan yang impersonal tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Ada waktu, ada ruang, ada materi, dan semuanya ini membuat kita berkesimpulan bahwa memang sesuatu yang bersifat pribadi lah yang menciptakan semuanya ini menjadi ada. Nah, selanjutnya argumentasi tujuan, ya, argumentasi teleologis. Ini menjadi salah satu argumentasi terkuat, dan kaum ateis itu juga menyetujui kebenaran mengenai argumentasi ini. Maksudnya bahwa mereka kesulitan untuk menjawab argumentasi ini. Sebenarnya argumentasi kosmologis sudah sangat kuat, tetapi kita dibantu dengan argumentasi selanjutnya, yaitu argumentasi tujuan atau yang disebut dengan argumentasi teleologis. Ya, bukan telolet, tapi teleologis. Ya, argumentasi tujuan. Tadi kan dari argumentasi kosmologis kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki awal membutuhkan penyebab, ya, dan si penyebab itu bukan hanya ada dengan sendirinya, bukan hanya dia kekal, tetapi dia tak terbatas, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ada tanpa dia disebabkan, karena dia the first cause uncause, penyebab utama yang tidak disebabkan. Uncause cause, penyebab yang tidak disebabkan. Sekali lagi ya, the first cause uncause, penyebab utama yang tidak disebabkan. Segala sesuatu itu memiliki awal. Karena memiliki awal membutuhkan penyebab. Dan Tuhanlah yang menyebabkan semuanya itu menjadi ada. Dan itu sesuai dengan kesaksian Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Lalu Kejadian 1 ayat 1. Nah, argumentasi tujuan berdekatan dengan argumentasi sebab akibat. Ada korelasi sebenarnya. Hanya lebih jauh dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan dengan suatu tujuan tertentu. Sehingga di balik segala yang ada pasti ada perancang yang agung, ya, grand designer. Adanya desain menunjukkan adanya sang desainer. Ya, ada desain, ada desainer. Maksudnya begini, coba ya kita lihat ya. Alam semesta ini kan luas, ya kan? Begitu luas. Dan begitu kompleks, begitu complicated, begitu indah, begitu mempesona, begitu teratur. Begitu indah, begitu teratur, bisa seperti itu ya karena ada yang mengaturnya, karena ada yang mendesainnya. Ya, ada bintang di langit, ya kan? Terus ada hukum alam, ya kan? Ada hukum gravitasi. Semuanya itu bisa ada karena ada yang mengaturnya, ada yang menatanya, ada yang mendesainnya. Nah, itu nggak bisa disangkali oleh kaum ateis. Karena ada desainer, ya, terhadap semua desain yang ada, grand designer, dan itu adalah Tuhan. Jadi pasti ada perencanaan yang agung, ada desainer, ya, di balik segala sesuatu yang ada ini. Seperti halnya dengan sebuah arloji, ini contoh ya, tidak hanya membuktikan adanya yang membuatnya, tetapi juga membuktikan perbuatannya dengan suatu tujuan yang jelas, yaitu untuk menunjukkan jam dan waktu, ya. Bukan hanya gaya-gayaan doang, keren kelihatannya jamnya kan dilapisi dengan emas, ada berliannya, bukan hanya untuk keren-kerennya doang. Ya, tujuan dari jam diciptakan sebagai penunjuk waktu, ya, agar kita bisa mengetahui waktu. Itu tujuan utama dari jam diciptakan. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini, ya, ada desain yang mengasumsikan adanya desainer,
yaitu Tuhan, dan Tuhan yang adalah desainer, perancang atas segala sesuatu yang didesain begitu rupa, memiliki tujuan. Ada tujuannya. Ya, sama seperti kita memiliki tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Justru saat kita mulai keluar dari apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, saat itulah manusia mengalami distorsi, ya. Manusia mengalami kerugian, manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami persoalan hidup yang begitu luar biasa, dan puncaknya manusia mengalami keterpisahan dengan Allah atau maut. Nah, adanya kecerdasan, perencanaan, dan ketertiban dalam alam semesta menunjuk kepada Sang Pengatur dan Sang Perencana, yaitu kepada existence of an intelligent and purposeful being. Alkitab di mana-mana mengagumi hikmat Allah dalam karya pencipta, pemeliharaan, dan penyelamatannya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayub 38 ayat 2 dan 8. Jadi bumi diciptakan dengan desain yang begitu luar biasa. Contoh nih Bapak Ibu ya, ada bangunan yang diciptakan dengan sisi-sisi atau nilai-nilai artistik yang begitu fenomenal, yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Sisi artistik itu tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mendesainnya sedemikian rupa sehingga terlihat keindahan dari sisi artistik yang ada itu. Ya, ketika orang sedang mengukir sesuatu, melukis sesuatu, bisa lukisan itu indah sekali terlihat. Ya, benar-benar kita dibuat takjub dengan lukisan itu. Nah, lukisan yang indah, yang hebat itu bisa ada ya karena ada yang melukisnya, karena ada yang mendesainnya. Ini saya buat satu analogi yang bisa membedakan argumentasi kosmologis, ya, argumentasi kosmologis dengan argumentasi teleologis atau tujuan. Nah, kalau argumentasi kosmologis, contoh ya, apartemen saya. Ya, apartemen saya sedang ada di apartemen Gading Nias di Kelapa Gading. Apartemen ini didirikan. Nah, ini argumentasi kosmologis. Ada awalnya karena ada awalnya. Nah, pasti ada yang menjadikannya. Nggak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Itu konyol. Nah, kaum ateis itu begitu. Kok bisa apartemen Gading Nias itu ada? Ya ada dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau kita mau ukur, kita persoalkan, siapa yang nggak masuk akal? Justru kaum ateis. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita menerima pernyataan bahwa apartemen saya ini ada dengan sendirinya. Ya pokoknya dia ada dengan sendiri tiba-tiba. Nah, itu konyol. Nah, itulah argumentasi kosmologis. Argumentasi yang membawa seseorang untuk percaya bahwa segala sesuatu yang ada, yang memiliki awal, membutuhkan penyebab. Sehingga kita nggak bisa menolak keberadaan Tuhan yang menyebabkan segala sesuatu. Dialah penyebab utama. Dan dia tidak disebabkan. Itu yang disebut dengan the first cause and cause. Penyebab utama yang tidak disebabkan. Nah, itu kosmologis. Ya, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Lalu grand design, ya, grand design atau argumentasi teleologis. Nah, apartemen saya ini dibentuk sedemikian rupa ya oleh yang membangunnya, oleh perancangnya, ya begitu indah, bukan hanya plek ya kan jadi apartemen gitu saja, tetapi ternyata banyak sekali ornamen-ornamen, banyak sekali keindahan-keindahan yang ditabur, yang dibuat di apartemen ini. Nah, itu bicara tentang argumentasi teleologis. Ada desain, ya, ada desain yang begitu rupa sehingga mengarahkan kita pada satu kesimpulan bahwa pasti ada sang desainer yang membuatnya, sang perancang yang membuatnya, yaitu Tuhan. Sebagai contoh, seorang anak yang lagi bermain bola, ya, lalu ada seorang ayah yang megang cat, tiba-tiba anak itu menendang bolanya dan kena catnya, ya. Tiba-tiba cat itu membuat lukisan yang begitu indah.
membuat lukisan yang begitu indah. Pertanyaannya, mungkinkah argumentasi ini dibenarkan? Ya, tiba-tiba ada gambar yang begitu indah hasil dari cat yang tertendang oleh seorang anak. Nggak mungkin. Nah, ketidakmungkinan itulah yang diyakini oleh kaum ateis. Jauh lebih mungkin adalah karena kita tahu ada yang menggambarkan sebuah gambar di dinding itu sehingga terlihat gambar yang indah, bukan karena cat tiba-tiba begitu saja membuat ada gambar yang indah. Itu tidak logis sama sekali. Nah, selanjutnya saya menyimpulkan demikian dari argumentasi teleologis ya, teleologikal. Memang agak sulit ya disebutkan istilah ini, teleologis. Kita tahu bahwa Tuhan itu pertama amat luar biasa cerdas. Ya, kecerdasannya dia tunjukkan lewat rancangan yang dia buat dan tujuan ya yang dia tentukan dari setiap rancangan yang dia buat. Karena ia merancang kehidupan dan alam semesta dengan kerumitan dan presisi yang luar biasa. Ya, seperti jam. Tadi saya sudah kasih analoginya. Tidak mungkin sembarangan. Ada presisi tertentu ya. Ada kan kalau kita lihat jam itu kan dalamnya itu kan ada penunjuk waktunya, terus ada angka-angkanya, terus ada yang memutarnya sehingga terus bisa bergerak. Nah, semuanya itu kan pasti ada yang merancangnya. Ya. Ada tujuannya. Tadi saya bilang untuk menunjuk waktu, ya, bukan hanya gaya-gayaan. Nah, lalu argumentasi teleologis ini menunjukkan bahwa ada tujuan. Ya, ada tujuan karena Tuhan merancang berbagai bentuk kehidupan untuk dapat hidup di dalam lingkungan yang teratur dan spesifik ini. Selanjutnya argumentasi moral, argumentasi akhlak. Dalam diri manusia terdapat perasaan tentang baik dan jahat. Bahkan suatu suruhan untuk berbuat baik yang kita sebut suruhan hati. Kita tahu bahwa Alkitab mengenal eksistensi suara hati dengan kenyataannya, bahwa perasaan dan pikirannya saling menuduh atau saling membela. Adanya suara hati itu menunjukkan kepada dia yang membuat hukum dan menghakimi. Namun Alkitab tidak memutlakkan suara hati atau mengandalkannya karena sudah diganggu atau terdistorsi oleh dosa. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, argumentasi moral ini juga menurut saya bagus sekali ya. Karena begini, coba kita pikirkan sejenak. Bagaimana mungkin ya manusia dimanapun di dunia ini, bagaimana mungkin manusia dimanapun di kolong langit ini bisa memiliki aturan tertentu, bisa memiliki aturan tertentu yang sama, ya seperti dilarang membunuh, ya kan, dilarang berzina, ya kan, menghormati orang tua dan lain sebagainya macamnya. Ada aturan-aturan yang sama yang kita dapati dalam setiap kebudayaan yang ada, dalam setiap lingkungan yang ada. Kok bisa ya? Kok bisa dimanapun kita berada, dimanapun orang-orang yang ada memiliki hukum atau aturan yang sama? Kesimpulannya hanya satu, semuanya bisa memiliki hukum yang sama, aturan yang sama. Kesimpulannya hanya satu, pasti ada pribadi, sang pembuat hukum, ya kan, the moral lawgiver, ya, the moral lawgiver, pembuat hukum moral, yang menanamkan hukum moral itu pada setiap diri manusia, sehingga siapapun di dunia ini pasti memiliki dan menghormati hukum-hukum yang ada ini. Ya. Oke, selanjutnya dari argumen moral law ini ya, hukum moral ini, kita tahu bahwa Tuhan itu kemurnian moralnya absolut. Ia adalah standar moral yang tidak berubah, yang menjadi tolak ukur semua perbuatan. Standar ini juga termasuk dan standar ini juga termasuk keadilan dan kasih yang tak terbatas. Nah, standar moral kita sebagai orang percaya bukan seperti orang-orang dunia pada umumnya.
Pasti adalah yang membedakan standar moral kita dengan orang-orang yang tidak percaya atau dengan orang non-Kristen. Kalau sama, tidak ada yang membedakannya, lalu ya apa bedanya kekristenan dengan agama-agama yang ada? Apa bedanya kekristenan dengan aliran kepercayaan yang ada dengan orang lain di dunia ini? Apa yang membedakannya? Nah, nggak bisa kita pungkiri bahwa standar moral kita sebagai orang percaya itu jauh lebih tinggi daripada standar moral yang dimiliki oleh dunia ini. Dan standar moral kita itu adalah Tuhan kita sendiri. Standar moral yang tidak berubah dan sempurna. Bisa kita lihat dalam Matius 5:48, you must be perfect like my Father is perfect in the heaven. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Petrus 2 ayat 21, di mana Tuhan menghendaki agar kita mengikuti jejaknya. Sebagaimana kita menderita, Dia pun memiliki pengalaman yang sama. Mengapa Dia memilih untuk memiliki pengalaman yang sama? Supaya kita punya alasan untuk bisa menang atas penderitaan. Dia menderita. Karena kita menderita, Dia juga ikut menderita. Kenapa Dia membiarkan dirinya menderita? Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti jejaknya, bisa mengikuti teladannya, bahwa Dia telah berhasil menaklukkan penderitaan atau masalah. Nah, selanjutnya, mungkinkah kita mengenal Allah? Nah, ini mungkin saya lewatkan ya poin ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua materi yang ada, maaf sebelumnya saya belum sempat mengirim materi minggu lalu. Semua materi yang ada saya akan kirimkan, termasuk materi untuk minggu ini. Nah, kita masuk kepada persoalan pokok yang kita mau persoalkan, yaitu penyebab penderitaan dan tujuan diizinkannya penderitaan. Kalau memang Allah itu ada, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kejahatan? Dan kalau memang Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, mengapa Dia tidak meniadakan penderitaan? Mengapa Dia tidak meniadakan kejahatan? Mengapa Dia biarkan kita mengalami penderitaan? Kenapa Dia tidak cegah kita atas kejahatan dan penderitaan yang begitu kompleks di alam semesta ini? Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan ini. Nah, saya langsung memberikan kesimpulan ya di awal ini. Kekristenanlah satu-satunya agama yang bisa menjelaskan secara logis dan teologis mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan atau kejahatan. Jadi realitas dunia ini itu persis seperti apa yang Alkitab saksikan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, penting ini ya. Realitas yang ada di dunia ini persis seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Ya, Alkitab ini mengarah kepada akhirnya, ujungnya, ya, yang kita sebut dengan doktrin eskatologi akhir zaman. Kita juga bisa melihat kalau kita merujuk kepada Matius 24 atau Wahyu, ya, kitab Wahyu, atau juga kalau dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan kitab akhir zaman atau nubuatan seperti Yeskiel, ya, Yesaya. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab mengkisahkan bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan hancur. Dan Alkitab mengkisahkan mengapa dunia ini hancur, mengapa dunia ini penuh dengan masalah, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan. Karena manusia telah memberontak, ya, karena manusia telah melanggar perintah Allah. Manusia berlaku tidak setia. Sebenarnya itulah masalah mengapa ada penderitaan dan kejahatan dunia ini. Itulah masalahnya, itulah penyebabnya. Mengapa ada penderitaan dan masalah di dunia ini, mengapa ada kejahatan di dunia ini. Bukan Tuhan penyebab kejahatan. Ya, mengapa kita cenderung dengan begitu mudahnya menilai Allah dengan buruk, secara buruk, atau meragukan Dia, atau mempersoalkan Dia, atau marah terhadap Dia, atau kecewa terhadap Dia. Padahal kekecewaan kita itu bukan Dia penyebabnya. Kita sendiri, ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, adalah alasan mengapa kita menderita. Dimulai dari Adam. Allah sudah melarang agar Adam tidak memakan buah itu. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak menginginkan manusia menderita.
manusia yang tidak tunduk terhadap perintah Allah. Manusia yang telah salah menggunakan kehendak bebasnya akhirnya mengalami konsekuensi dari pemberontakannya atau kejatuhannya, dimulai dari bahwa manusia akan mati. Ya, pada faktanya tidak langsung mati memang, tapi akan mati. Dan mati atau maut di situ bukan hanya dalam konteks secara fisik, tapi terpisah dari Allah. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Makanya nanti Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian, karena kematian di situ adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Yang kedua, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa para pengikut Yesus akan hidup tanpa penderitaan. Filipi 1:29, Wahyu 2:3, Matius 10:22, Wahyu 24 ayat 9. Mungkin pernyataan ini akan menggegerkan setiap mereka yang menganut teologi kemakmuran, prosperity theology. Ya, tidak ada ruang bagi teologi kemakmuran ya untuk dibenarkan. Jangankan dibenarkan, dipertimbangkan saja tidak layak. Dan justru teologi kemakmuran itu bukan teologi yang membangun kerohanian kita sama sekali, tapi justru merusak kerangka bangunan kekristenan, kerangka berpikir dari kekristenan. Itu benar-benar merusak, tidak membuat orang menjadi merindukan surga, tidak membuat orang bertanggung jawab ya untuk mempersiapkan dirinya akan kekekalan, terus berjuang untuk hidup menjadi seperti Tuhan Yesus. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya kita menjadi kaya raya, tetapi supaya kita hidup seperti Yesus. Ya, supaya kita hidup kudus. Itu tujuan kita mengikuti Tuhan. Filipi 1:29, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Lukas pasal yang ke-9 dengan tegas mengatakan bahwa kita dipanggil ya untuk memikul salib dan menyangkal diri. Itu tugas atau panggilan terhadap setiap orang percaya. Tidak menerima panggilan itu sama dengan kita bukanlah seorang Kristen yang sejati. Nah, yang ketiga, poin ketiga, dari sejak kemunculan kekristenan, kita dapat melihat bagaimana kekristenan itu berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan iman yang luar biasa. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu ya. Dari sejak kemunculan kekristenan, kita dapat melihat bagaimana kekristenan itu berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan iman yang luar biasa. Mungkin timbul satu pertanyaan ya bagi setiap kita. Kalau memang benar Dia Maha Kuasa, kenapa ya Dia tidak meniadakan penderitaan? Kenapa Dia tidak peduli? Di mana kasih-Nya? Katanya kasih-Nya sempurna, katanya Dia Maha Kuasa. Di mana buktinya? Mana buktinya? Kita menderita kok, kita mengalami kemalangan kok, mana buktinya? Dari Allah yang seperti itu, kita nggak melihat, kita nggak menyaksikan. Bapak Ibu boleh dicatat ya, ini penting sekali. Bukti terbesar, bukti sempurna dari kasih dan kuasa Tuhan dan keadilan Tuhan atas umat manusia bukan terletak pada sakit temporer kita disembuhkan, masalah temporer kita disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Dia menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan oleh manusia, masalah terbesar bagi umat manusia, apa itu? Maut. Apa itu kuasa kegelapan? Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan dirinya dari maut, dari kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian atau maut, penghukuman kekal, tidak ada. Nah, Allah menggaransi, ya, Allah menggaransi kita. Dia memberikan jaminan bagi setiap kita dengan jalan Dia mengorbankan dirinya. Dia menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan oleh kita. Masalah terbesar dalam hidup kita dengan Dia mengorbankan dirinya. Itu adalah bukti kepedulian Allah, bukti kasih Allah yang sempurna, bukti keadilan Allah, bukti kemahakuasaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tetapi mungkin timbul lagi pertanyaan,
Kalau masalah yang terbesar, masalah yang tidak terselesaikan oleh kita, diselesaikan oleh Allah, kenapa masalah yang dapat diselesaikan, masalah yang mudah ini tidak diselesaikan oleh Allah? Seperti penderitaan. Karena penderitaan itu adalah panggilan salib. Panggilan salib. Ya, panggilan penderitaan. Jadi, kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus dipanggil untuk menderita. Sampai apa? Sampai kita menerima penggenapan dari janji Allah, di mana Dia akan membawa kita ke suatu tempat di mana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada kematian, tidak ada lagi maut yang bisa memisahkan kita dari Allah, tidak ada lagi kuasa kegelapan. Wahyu pasal yang ke-20, 20 dan 21. Itu dengan tegas dikatakan di sana. Pasal 21 dan pasal 22. Ya. Jadi kita tidak lagi mempersoalkan masalah-masalah yang temporal di dunia ini. Nah, mungkin saya menjawab sedikit ya, tantangan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh orang ateis terhadap kita. Bukankah penderitaan menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan tidak ada? Mungkin saya balikkan pertanyaannya. Emangnya dengan kita tidak percaya Allah, lalu penderitaan menjadi tidak ada? Buktinya, sekalipun orang ateis tidak percaya Allah, mereka tetap menderita. Mereka tetap mengalami bencana, mereka tetap ya mengalami dampak dari virus corona, padahal mereka tidak percaya Allah. Jadi tidak tepat kalau mereka memakai penderitaan sebagai alasan atau argumentasi untuk meniadakan Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Konyol, tidak masuk akal. Ya. Tetapi kalau kita mau lebih lanjut ya, membuktikan kebenaran keberadaan Allah lewat penderitaan, justru Tuhan memakai penderitaan sebagai sarana untuk membuktikan keberadaannya, di mana dia menanggung dosa manusia. Dengan bagaimana dia menanggung dosa manusia? Dengan dia menderita. Dan penderitaan Yesus itu adalah pertama, bukti bahwa manusia telah berdosa, bukti bahwa manusia telah menentangnya. Karena manusia berdosalah, makanya dia menderita. Dan karena dia mengasihi kita dengan sempurna, makanya dia rela mempertaruhkan nyawanya. Jadi kalau kita mau tanya kasih dan kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, itu sudah dinyatakan melalui salib. Ya, kalau kita menganggap Tuhan itu tidak adil, oh Tuhan itu adil. Tuhan tidak maha kasih, oh Tuhan itu maha kasih. Salib adalah bukti dari kasih dan keadilan Tuhan yang sempurna. Mungkin ada sebuah terkesan ya pertentangan, tapi bukan pertentangan, tapi paradoksal. Seakan-akan bertentangan tetapi tidak. Karena Tuhan itu maha kasih, maka dia harus mengampuni. Karena dia maha adil, maka dia harus menghukum. Lalu bagaimana dia bisa mengharmonisasikan kedua hal yang sulit untuk diharmoniskan, sulit untuk dipersatukan. Ya kan? Ini kan paradoks sekali. Satu sisi dia harus mengampuni karena dia maha kasih, satu sisi dia harus menghukum karena dia maha adil. Tetapi salib adalah peristiwa yang mengharmonisasikan kedua hal ini, di mana lewat salib Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada mereka yang percaya. Dan melalui salib juga Tuhan menyatakan keadilan-Nya, di mana Dia menghukum setiap orang yang menolak, setiap orang yang tidak percaya. Jadi salib adalah bukti dari keberadaan Allah yang maha kasih dan maha adil dan maha sempurna dan maha bijaksana. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, penyebab dari penderitaan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia berbuat dosa, lalu berdampak pada diri manusia, yang mana kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan semata-mata, Kejadian yang pasal ke-6. Lalu berdampak juga kepada alam, di mana ada bencana seperti tsunami dan lain sebagainya macamnya. Lalu penyebab dari penderitaan ini karena kesalahan kita sendiri. Lalu yang terakhir karena pencobaan iblis. Kita bisa melihat Ayub sebagai contoh
ya, kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada Ayub, ya, di mana Ayub dicobai sedemikian rupa oleh iblis sehingga Ayub mengalami satu penganiayaan fisik, ya, satu penderitaan fisik yang begitu luar biasa. Banyak masalah yang begitu hebat dialami oleh Ayub pada waktu itu. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah fisik, dia alami semuanya. Tetapi apakah Allah tinggal diam atas masalah yang dihadapi oleh Ayub? Tidak, ya, tidak. Tapi kita harus mengerti natur masalah yang dialami oleh Ayub. Ya, kita harus tahu ya dari awal apa sebenarnya yang menjadi persoalan pokoknya, persoalan utamanya, yaitu iblis, ya, yang punya asumsi, yang punya keyakinan bahwa seseorang itu bisa taat, bisa saleh karena Tuhan jamin, karena Tuhan berkati, karena Tuhan pelihara. Dan kalau Tuhan tidak pelihara lagi, Tuhan tidak berkati, maka seseorang tidak mungkin setia. Dia pasti berlaku jahat. Tetapi lewat kisah Ayub, ya, ternyata terbukti benar bahwa Allah yang benar dan iblis salah. Iblis salah. Ternyata Ayub tetap didapati setia dan mengasihi Tuhan, tetap saleh, ya. Dan akhirnya dia berkata apa? Dahulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Ya, puji Tuhan. Ayub setia, Ayub tetap mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya, dan dia menang dan Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Tapi jangan lihat berkat 2 kali lipatnya. Lihat berkat rohaninya, di mana Ayub bisa menjadi mengenal Tuhan. Sekian materi ini. Saya persilakan untuk kita masuk ke dalam ruang tanya jawab. Silakan bagi setiap kita yang memiliki pertanyaan untuk bertanya. Silakan Pak Yakub. Ya, terima kasih Pak Robson atas penjelasannya. Luar biasa ya, padat sekali materi hari ini, tapi sangat krusial, sangat penting, dan sangat relevan dengan yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, dipersilahkan, kita masih ada waktu sekitar, kita sampai 6:30 ya, Pak dosen ya? Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya bisa raise hand, Bapak Ibu. Karena di kolom chat sampai saat ini belum ada ya. Silakan. Ya, mungkin ada masalah apa yang mau di-sharingkan? Bapak mau nanya ini. Aku mau nanya. Ini mana dulu ini? Apa dulu tadi? Ini masalah siapa yang duluan berarti? Silakan masalah umum, masalah penderitaan, asalkan jangan masalah rumah tangga. Soalnya pembicaranya belum berumah tangga. Pak, ini dulu ya Pak, yang mau masuk kelas soalnya. Pak, ini kan kata Bapak Henry C. Thyssen tadi kan, kepercayaan akan Allah ada dalam setiap naluri manusia. Berarti orang ateis pun dalam nalurinya, mereka percaya pada Allah. Berarti hanya mulutnya yang mengatakan tidak percaya ya Pak ya. Makasih Pak. Ini pertanyaan Bu Flo ini bagus banget. Kita lebih memilih untuk percaya akan kesaksian Alkitab, ya, bahwa hati nurani setiap orang itu bersaksi bahwa Allah itu ada, ya, termasuk orang ateis, ya, nalurinya. Ini kita bicara naluri ya, hati nurani ya, batin. Kalau bicara tentang pada akhirnya mereka menolak Tuhan itu ada, itu kan sudah terkonsep dalam pikiran mereka. Dengan melihat kondisi dunia, kondisi kehidupan, situasi kehidupannya, dan sudah ya terdistorsi oleh dosa. Lalu kita manusia ini memiliki banyak masalah, memiliki banyak penderitaan. Nah, semuanya itu membuat manusia pada akhirnya secara pikiran, secara akali menolak Tuhan itu ada. Mungkin secara hati nurani bisa ditegaskan ya tentang Allah yang ada itu, tetapi mungkin pikiran mereka menolak, ya, pikiran mereka menolak,
Hati nurani tidak menyangkali, tapi pikiran mereka menolak. Kurang lebih seperti itu, Bu Flo. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Flo. Silakan siapa tadi? Selain Bu Flo siapa ya? Apakah Bu Margaret tadi atau siapa yang resen juga ya bersamaan? Aku. Oh, ini Margaret Siagian. Oh ya, silakan Bu Margaret Siagian. Pastor, aku kemarin ditanya, ada orang yang nanya sama aku kayak, kalau memang Tuhan itu kan menciptakan manusia kan ada tujuannya ya kan. Tapi kenapa Tuhan dibilang Tuhannya bangsa Israel gitu? Kenapa cuma bangsa Israel yang umat pilihan gitu? Terus berarti kita yang Asia yang bukan Israel tuh gimana gitu? Gitu kan maksudnya memang kan kalau perjanjian baru kan Yesus Kristus kan datang untuk menyelamatkan semua manusia gitu kan. Tapi apa esensinya gitu? Kenapa Tuhan dari awal penciptaan itu kenapa bangsa Israel yang dipilih gitu? Itu pertanyaan dari orang-orang yang percaya semua agama sama aja, tapi dia percaya Tuhan, gitu. Dan aku bingung menjelaskannya. Yang terakhir. Itu pertanyaan dari orang yang percaya semua agama sama aja, karena Tuhan menciptakan semua manusia, gitu. Dan dia Aku bingung menjelaskannya karena karena dia percaya kalau Tuhan itu cinta semua manusia gitu, bukan cuma umat Kristen aja gitu. Oke, Bapak Ibu, thank you Margaret buat pertanyaannya. Sekedar info, Margaret ini salah satu artis atau penyanyi yang lulusan dari Mamma Mia waktu itu, dan baru-baru ini dia mengeluarkan album rohaninya. Ya mungkin bisa dilihat juga di YouTube ya. Ada di YouTube ya Margaret ya? Ada, Pastor. Apa judulnya? Kasihmu Terindah. Oke, Kasihmu Terindah. Nanti lain kali kita akan putar sebelum kelas. Lagunya sesuai dengan judulnya, Indah. Iya. Pastor, dia bilang gini, kalau memang bisa aja kan Tuhan itu versinya Kristen ngomong Tuhan Yesus, versinya agama Buddha Dewa Dewi gitu, versinya agama Muslim Allah gitu. Berarti sama aja kan semua, dia ngomong gitu. Aku jadi bingung menjelaskannya. Mantap. Ini pertanyaannya mantap. Oke, saya jawab ya. Masalah mengapa Tuhan memilih bangsa Israel itu masalah lain. Ya, mengapa tidak bangsa lain? Mengapa harus bangsa Israel? Itu masalah lain. Itu masalah tersendiri. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel bukan bermaksud untuk tidak mempedulikan bangsa lain. Justru bangsa Israel dipakai Tuhan sebagai satu bangsa untuk menyatakan kepeduliannya, kasihnya kepada umat manusia di dunia. Bangsa ini dipakai sebagai saluran berkat. Lewat bangsa ini, bangsa-bangsa akan diberkati. Dimulai dari dipanggilnya Abraham ya, Kejadian pasal yang ke-12. Dipanggil Abraham, Tuhan berjanji bahwa melalui keturunannya akan lahir sebuah bangsa. Lalu Yakub melahirkan 12 suku bangsa Israel, dan Alkitab dengan tegas menegaskan bahwa lewat bangsa ini akan lahir seorang Mesias, dan Mesias ini akan menjadi sumber keselamatan bagi semua umat manusia. Dimulai dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi pemanggilan Allah atas bangsa Israel, pengkhususan Allah atas bangsa Israel bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli terhadap bangsa-bangsa. Tetapi bagaimana Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada semua bangsa melalui bangsa yang satu ini. Dari bangsa inilah lahir seorang Mesias. Coba kita buka Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya.
Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Jadi maksudnya bahwa bangsa Israel ini dipakai Tuhan ya hanya sebagai sarana untuk menyatakan berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan bangsa Israelnya ya secara spesifik, tetapi Yesus, di mana Yesus itu lahir dari bangsa ini, dari keturunan Yahudi. Ya, merujuk kepada Galatia 3 ayat yang ke-16 ya. Tadi saya tegaskan mengapa harus bangsa Israel yang Tuhan pilih, kenapa tidak? Itu masalah lain. Tetapi mengapa melalui bangsa ini, mengapa Tuhan memilih bangsa ini? Tujuan Tuhan memilih bangsa ini apa? Nah, itu masalah yang mungkin dipersoalkan oleh Margaret atau Margie. Ya, dan itu jawabannya. Yang kedua, bukankah semua agama itu sama? Ya, bukankah konsep setiap agama tentang Tuhan yang berbeda-beda sebenarnya merujuk kepada pribadi yang sama? Jawabannya absolutely not. Ya, jawabannya tidak. Dengan tegas saya mengatakan tidak. Begini, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa semua orang menyembah Tuhan yang sama? Sementara setiap kitab itu menyaksikan tentang Tuhan berbeda-beda. Cara setiap agama menyembah Tuhan itu berbeda-beda. Terus konsep dari setiap agama tentang Tuhan itu berbeda-beda. Nah, kalau beda-beda ngapain kita bilang sama? Ya, itu sebuah pemaksaan sebenarnya. Ya, sebuah pemaksaan. Kita memaksakan diri kita ya untuk apa istilahnya ya? Menyangkali iman kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, ya untuk apa kita jadi Kristen? Karena kita punya konsep yang berbeda tentang Tuhan, kita menggambarkan Tuhan itu berbeda, dan kita mendapati konsep Tuhan dalam kekristenan itu yang benar, makanya kita memeluk agama Kristen. Terus berarti katanya gitu, berarti agama lain nggak diselamatkan dong. Maksudnya kalau orang dari lahir udah lahirnya misalnya Muslim gitu atau Buddha gitu, sampai mati dia tetap di agama Buddha padahal hidupnya baik-baik aja gitu. Apa dia juga nggak diselamatkan masuk surga juga gitu? Aduh, ini pertanyaan yang ngeri. Ini pertanyaanmu ini Dek menghabiskan 3 SKS untuk menjawabnya. 1 seminar. Tapi begini ya, ini kan yang hadir ini kan peserta yang hadir ini kan berbeda-beda latar belakangnya. 1. Kedua, tidak mungkin semuanya bisa cocok pendapatnya atau sama teologianya, sama warnanya. Warna teologi kita yang berbeda-beda membuat kita berbeda-beda pula jawabannya atas pertanyaan ini. Ya, ada 3. Ya, ada 3 jenis atau kelompok untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama namanya eksklusivisme, yang kedua inklusivisme, yang ketiga pluralisme. Sebenarnya ada yang keempat universalisme, tapi ini nggak usah kita percakapkan. 3 ini saja. Yang pertama eksklusivisme, tidak ada keselamatan di luar Yesus, dan untuk seseorang bisa selamat harus menjadi Kristen. Kalau nggak Kristen, nggak percaya Yesus, nggak bisa selamat. Itu eksklusivisme. Inklusivisme, bahwa mereka tidak menyangkali keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ya, keselamatan itu datang melalui Yesus. Kalau Yesus tidak datang menyelamatkan umat manusia, maka umat manusia tidak akan pernah selamat. Tetapi, apa yang membedakan inklusivisme dengan eksklusivisme? Inklusivisme meyakini bahwa orang non-Kristen pun bisa diselamatkan. Tapi kalaupun mereka diselamatkan, itu tetap melalui Yesus. Korban Yesus itu juga untuk mereka. Contoh, mereka yang tidak pernah mendengarkan Injil, ya, orang-orang yang terpencil, orang-orang yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh Injil. Kalau kita mengatakan harus percaya Yesus, harus percaya Injil untuk seseorang bisa selamat. Kalau kita mengatakan demikian, bisakah mereka dipersalahkan? Dipersalahkan kalau sampai mereka tidak percaya Yesus itu
Bukan karena mereka tidak mau mendengar Injil, tapi karena mereka tidak punya kesempatan untuk mendengar Injil. Dan bisakah mereka itu dianggap sebagai orang yang menolak Injil, sementara mereka nggak pernah mendengar aja tidak, bagaimana kita simpulkan mereka sebagai orang yang menolak Injil? Nah, itulah asumsi atau pemikiran yang dimiliki oleh kaum inklusivisme. Tuhan menyelamatkan mereka juga kok, tapi tidak sembarangan. Ya, bukan berarti lalu kita menyimpulkan setiap orang yang tidak pernah mendengar Injil pasti selamat karena kematian Kristus. Enggak, Tuhan juga punya tatanan. Tuhan juga punya aturan terhadap mereka tentang siapa-siapa aja di antara mereka yang akan diselamatkan. Sekalipun mereka dianggap bisa untuk selamat karena sekalipun tidak pernah mendengar Injil karena kematian Kristus, tetapi tidak otomatis semua mereka yang tidak pernah mendengar Injil pasti selamat. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Ya, belum tentu. Tetapi ada ruang, ada kemungkinan untuk mereka masuk ke dunia yang akan datang. Itu inklusivisme. Yang terakhir pluralisme. Nah, pluralisme itu tadi yang dipertanyakan sama Marji. Orang yang menganggap semua agama itu sama dan semua agama itu memiliki jalan keselamatannya masing-masing. Allah yang Maha Kuasa itu menyediakan banyak jalan, bukan hanya satu jalan. Jalan bukan hanya ada di Kristen. Jalan bukan hanya ada di Buddha. Jalan bukan hanya di Muslim, di semua agama, Pak. Semua agama dibuka Tuhan jalan. Nah, pluralisme jelas kita tolak. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, lalu Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat 6, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Jadi pluralisme itu ditolak, ditentang habis-habisan oleh Alkitab. Tidak ada ruang untuk kita membenarkan pluralisme. Tapi inklusivisme dan eksklusivisme bisa dipertimbangkan. Mungkin saya menjawabnya seperti itu, Marji. Ya, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya, luar biasa ya. Pertanyaan panjang. Nah, sekarang Bapak Ibu waktu sudah 18.30, 18.31. Nah, gimana nih Pak Dokter? Soalnya di kolom chat ada 2 pertanyaan tadi dari Bu Jenny Saragi dan dari Bu Heni Delau. Coba boleh dibaca, Pak? Coba Baik, apa? yang dari Bu Jenny Saragi ya, dari GKI Tola Gracia Bekasi. Terima kasih Bu Jenny. Salam Pak Dokter, pertanyaan saya, apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Terima kasih. Ya, yang saya mau tekankan adalah bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan. Karena kita tinggal di dunia penderitaan, maka penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita, termasuk bagian dari kehidupan orang percaya. Plus tambah panggilan kekristenan itu adalah menderita. Tadi kan saya sudah jelaskan ayatnya, Filipi 1 ayat 29. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Itu jelas. Lalu yang kedua, Roma 8 ayat 17 dan 18 ya, yang menegaskan bagaimana kita akan menderita, tapi semenderita apapun kita, penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ini menjadi penghiburan, kabar sukacita bagi setiap kita. Dan kabar inilah yang menggairahkan jemaat Roma sampai mereka tetap setia mengikut Yesus. Apapun jenis penderitaan yang mereka alami, dan terbukti memang, ya kan, makanya Paulus berkata, you are more than the conqueror, kamu lebih dari pemenang. Sampai Paulus mengucapkan kamu lebih dari pemenang hanya kepada jemaat Roma, jemaat lain tidak. Kenapa? Karena jemaat Roma adalah jemaat yang telah terbukti setia dan taat kepada Allah, sekalipun mereka kehilangan nyawanya. Itu jemaat Roma. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana penganiayaan atau penderitaan itu dialami dari sejak jemaat mula-mula. Jadi penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa, bagaimana bahasanya? Kita nggak bisa menghindari penderitaan, karena memang natur dari kita sebagai orang percaya adalah menderita bagi Kristus. Makanya Alkitab berkata, Matius 5, berbahagialah mereka yang menderita. Silakan Pak Yakub selanjutnya.
Ya, mantap sekali Pak Dokter. Pak Dokter, boleh Sekarang satu? pertanyaan terakhir ya dari Bu Hendy dulu ya Pak ya. Sorry Pak James ada mau bertanya itu Pak. Oh Pak James, silakan Pak James. Oke, ya terima kasih Pak Robson. Ya. Agak minder sebenarnya karena mungkin semua yang ikut di sini sekolah teologi, saya enggak. Enggak Pak. Iya, jadi ya, karena saya kuliah ekonomi, tapi saya masih ingat ya. Ini mungkin pertanyaan yang pembahasan 2 pertemuan sebelumnya mungkin. Ya. Saya karena kuliah ekonomi, saya ingat dosen saya agama pernah ngajarin, dan saya tanya juga adik-adik kelas saya yang ada yang masih kuliah sampai sekarang, selalu ngajarin begini kan kalau ngajar tentang Tuhan. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Tidak punya anak dan tidak beranak. Dan itu senjata yang selalu dikasih tahu sama kami, karena saya kuliahnya di STIE, jadi kami kan minoritas ya, yang Kristen itu sedikit. Selalu dikasih tahu begitu, sampai sempat disinggung ayat Alkitab yang Yohanes 14 ayat 8. Gimana kita mau bilang Yesus itu Tuhan, tapi dia bilang Bapa lebih besar daripada Tuhan, daripada Yesus. Nah, itu yang kadang-kadang suka kepikiran. Saya mau jelasin. Pertanyaan saya begini, cara sederhana untuk menjelaskan seperti itu ke teman-teman yang kadang-kadang jadi ragu karena penyampaian dosen kami itu suka begitu, dan seterusnya begitu, ada di kelas pun begitu. Selalu dibilang Tuhan tidak punya anak dan tidak beranak. Dan kalau dia Tuhan, kenapa Bapa lebih besar dari dia? Kira-kira itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Pertama, begini. Pertanyaan Pak James ini sebenarnya pertanyaan yang nanti khusus saya jawab di masalah keilahian Tuhan Yesus, the deity of Jesus Christ, dalam pembahasan itu. Terus mungkin saya tambah sedikit ya terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya mengenai penderitaan. Itu bagian dari kehidupan orang percaya yang tidak bisa kita sangkali ya kebenarannya, karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Contoh Matius 5 ya, berbahagialah mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang dianiaya. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap berbahagia sekalipun kita dianiaya. Mengapa? Karena Tuhan akan menghibur kita. Ya, penghiburan yang daripada Tuhan itu nyata sifatnya, dan puncaknya nanti ketika Dia mempermuliakan kita bersama dengan Kristus di surga. Nah, saya masuk sedikit kepada pertanyaan Pak James. Pak James ini salah satu pengurus inti di toko buku Immanuel. Bapak Ibu yang mungkin ya ingin belajar dan mendalami apologetika, saya persilakan untuk menghubungi beliau. Mungkin Pak James boleh catat nomornya di bawah di kolom chat, nomornya supaya nanti bisa ditanyakan ya buku-buku apa saja yang mungkin perlu dibeli oleh setiap peserta yang ada. Buku-buku apologet juga banyak tersedia di toko buku Immanuel. Ya, beliau ini adalah pengurus inti di toko buku Immanuel. Seperti Who Made God, ya, seperti buku Is God a Moral Monster, buku-buku seperti Peter Kraft, dan masih banyak lagi, ya. Dan saya selama ini banyak menghabiskan waktu untuk membeli buku di toko buku Immanuel. Beliau ini sebagai orang yang bisa dihubungi untuk membeli buku yang bisa jadi pegangan Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak beranak. Nah, itu bukan dalam konteks biologis, ya. Tuhan tidak beranak. Betul, Tuhan tidak beranak dalam pengertian biologis. Tapi dalam pengertian spiritual, anak itu diperanakkan oleh Bapa. Alkitab dengan jelas mengatakan, dan anak, istilah anak yang melekat pada diri Yesus, bukan hendak menekankan bahwa adanya hubungan Allah dengan manusia, lalu lahirlah Yesus yang adalah anak Allah. Itu sebuah kekonyolan yang mana teori itu tidak ada Alkitab jelaskan. Nah, itulah orang-orang yang pakai kacamata kuda, ya, lalu sudah punya premis, lalu lihat Alkitab, tidak dengan jujur. Kalau jujur melihat Alkitab, maka tidak ada ya pernyataan seperti itu disaksikan oleh Alkitab. Itu kekonyolan. Ya, nah istilah anak itu istilah yang melekat pada diri Yesus yang membedakan dia dari pribadi yang pertama dari Allah yang Tritunggal.
Dia adalah anak Allah. Ya, berulang kali Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dan istilah itu istilah yang kekal adanya, bukan hanya dalam konteks kemanusiaannya. Nah, dia selain anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, ini nanti sekali lagi saya akan bahas dalam pertemuan pembahasan mengenai keilahian Yesus. Banyak indikasi menunjukkan bahwa dia Allah. Dan pertanyaan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, ya, Bapa lebih besar daripada aku, tidak membuat Yesus itu menjadi tidak Allah. Ya, itu persoalan lain lagi. Ya, kenapa dia mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus? Karena satu, memang pada waktu itu dia kan sedang menjelma menjadi manusia, di mana dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Kalau dalam segala hal dia disamakan dengan manusia, bagaimana mungkin dia bisa tetap sama dengan Allah, sama dengan Bapa? Dia harus lebih rendah daripada Bapa, karena dia sedang disamakan dalam segala hal dengan manusia. Gitu loh. Tapi itu tidak meniadakan keilahiannya. Bukan berarti dia menjadi tidak Allah pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Tetapi kan jelas Filipi 2 ayat 6-8. Ayat 6-8, di mana ketika dia menjelma menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ketika dia menjadi manusia, lalu dia tidak menjadi setara, wajar. Karena dia telah mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu jelas sekali. Ya, Pak James, mungkin ini hanya sekedar gambaran sepintas saja ya dari pembahasan kita mengenai keilahian Yesus dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter nih. Terakhir ya Bapak Ibu ya, kita masuk pertanyaan Bu Henny Delau, yaitu segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki sebab. Tuhan berkata, akulah Alfa atau awal dan Omega akhir. Bagaimana menurut Bapak hal ini dapat dijelaskan? Silakan Pak Dokter. Ya, Alfa dan Omega itu pernyataan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kekal, pribadi yang di luar ruang dan waktu. Ya, dia adalah pribadi di luar ruang dan waktu. Itu yang dimaksud dengan Alfa dan Omega, sehingga Tuhan itu tidak bisa dikategorikan sebagai ciptaan karena dia nggak punya awal. Ya, dia nggak punya awal. Dia yang mengawali segala sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi ada. Dan nantinya kan dia akan mengakhiri segala sesuatu ketika tiba waktu hari terakhir atau hari penghakiman dan kembali mengawali kehidupan yang baru. Ya, ketika manusia itu di surga, di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, tadi ada Pak James, jadi Bapak Ibu bisa memesan buku-buku apologetika kepada beliau yang tertarik untuk membaca buku-buku apologetika sehingga menambah wawasan kita dalam apologetika. Ya, toko buku Immanuel Pusat yang ada di Jalan Proklamasi. Oke, Bapak Ibu, sekian. Selesai Pak Yakub ya? Siap. Mungkin informasi tambahan penting Pak Dokter. Kalau buat peserta apologetika ini ada diskon nggak nih kalau beli buku di tempatnya Pak James Masih ini? Nanti Bapak Ibu ada buku-buku tertentu yang memang diskon. Coba Pak James boleh jawab sebentar Pak James sebelum kita akhiri. Pak James buka dulu apa mute-nya Pak? Ya Pak Robson, untuk kelas ini khusus penerbit Immanuel, contohnya buku yang Pak Robson bilang tadi ini, David Powson. David Powson ya. Itu bisa diskon 15%, tapi kalau bukan penerbit Immanuel bisa 10%. Khusus kelas ini tapi ya. Wah, ini sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Cuma bukunya ada beberapa yang sudah kosong ya, karena saya ingat waktu pertemuan pertama, saya sudah siapin tuh. Kalau saya 80% buku yang Pak Robson kasih tahu, saya siapin bukunya. Tapi sudah laku beberapa minggu ini, bisa saya pesan lagi. Wah, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak James. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini penekanannya untuk kelas ini. Ya kan, berarti di luar kelas ini enggak ada. Iya. Nomornya saya udah chat di
di kolom tadi. Oke, thank you so much Pak James. Terima kasih sama-sama Pak. Oke, mari Bapak Ibu kita akhiri kelas kita. Ya sekaligus saja Pak James mengakhiri kelas kita di dalam doa. Pak James. Terima kasih Pak Robson. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat Pak Robson Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang kami dapatkan di sore hari ini membawa pengalaman yang baru bagi kami, dan kami yakin dan kami percaya bahwa kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin rindu untuk hidup di dalam kebenaran, pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Seperti Pak Robson dalam tugas dan pekerjaan dia, dalam pelayanan dia, dimanapun dia berada, biarlah perlindungan, penjagaan Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robson.